adalah beriman dengan segala nikmat-nikmat kubur dan adab-adab kubur. Ada berlakunya diberikannya nikmat bagi orang dalam kubur, dan berlakunya adab juga bagi orang di dalam kuburan. Ya, tentu nikmat kubur bagi orang yang berhak mendapatkan nikmat kubur dan dengan segala nikmatnya adalah orang-orang mukmin. Dan adab kubur bagi orang yang berhak mendapatkan adab. Ya. Terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan ijma'. Jadi kesepakatan semua ahli sunnah wal jamaah akan hal tersebut. Hadirin yang saya muliakan, di antaranya kita lihat bagaimana Allah sebutkan Al-Quran ini di antara contoh. Nanti buka Quran banyak sekali. Banyak sekali. Dan Quran itu ketika bicara tentang nikmat dalam kubur, nikmat bagi orang di hari akhirat nantinya, nikmat di syurga, dan kemudahan-kemudahan bagi orang-orang yang Allah berikan mereka kenikmatan ini luar biasa. Kita akan dapatkan perjalanan hidup mereka itu di dunia ini berat. Secara fisik mereka terlihat tersakiti. Secara fisik mereka terlihat orang-orang terzalimi. Mereka di dunia orang-orang tidak terpandang. Mereka di dunia orang-orang yang difitnah dan dilecehkan, dihina dan sebagainya di dunia. Orang-orang diusir karena agamanya di dunia. Namun Al-Quran ketika membicarakan mereka, hari akhir mereka nikmat, mati mereka, wafat mereka nikmat. Malaikat datang mengucapkan salam kepada mereka. Mereka mati dalam keadaan yang baik. Sebagaimana kalau kita ingin melihat bagaimana orang-orang yang dikatakan adab bagi mereka, Al-Quran menyebutkan hidup mereka di dunia ini pun kepongahan, kesombongan, kezaliman, dan berbagai hal-hal lainnya. Kita lihat misalnya Allah sebutkan dalam surah An-Nahl. Allah katakan جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Surga yang mereka nanti akan memasukinya, di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan di dalamnya terdapat apapun yang mereka inginkan. Apapun yang mereka inginkan. Ada orang kadang ingin menanyakan rinci, nanti Ustaz di surga ada ini, ada lahum ma yasha'un, apapun yang mereka inginkan. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikianlah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Mereka orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat. Mereka diwafatkan dalam keadaan yang baik. Baik, suci dari kekafiran dan kemaksiatan. Baik, suci dari kesyirikan. Mereka orang yang ketika diwafatkan, malaikat pun menyambutnya. Mereka senang dan gembira. Malaikat mengatakan salamun alaikum. Salam, selamat sejahtera atas kalian. Udkhulul jannah. Masuklah syurga. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan terhadap mereka karena mereka hidup di dunia dengan taat kepada Allah taala dan sabar terhadap kesulitan-kesulitannya.
Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Itu balasan apa yang telah mereka lakukan. Apa yang telah kamu lakukan ini, masuk syurga, masuk syurga. Hadirin yang muliakan. Maka sebagaimana orang-orang yang didekatkan kepada Allah, yang mereka yang telah termasuk orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan rezeki dan berbagai kenikmatan di syurga nantinya, dan nikmat yang luar biasa. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. Surah Al-Waqi'ah. Yaqulu hadza, ini dikatakan kapan? Ketika datang kematian kepadanya. Ketika ini orang mau sakarat, maka dinampakkan baginya nikmat-nikmat. Pada hari itu nikmat syurga dinampakkan kepada mereka. Makanya ada orang meninggal dalam keadaan nyaman. Nikmat itu mereka dapatkan. Hadirin yang saya muliakan, bagaimana kondisi kita? Itu yang kita harap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara nikmat syurga dan berbicara hari akhirat inilah perbicaraan yang gaib. Logika tidak mampu mengenalnya. Nikmat ini ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Atau kama qala alaihi wasallam, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas oleh hati manusia. Nikmat. Inilah bab keimanan. Bab keimanan. Adapun azab kubur, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana orang ketika fi ghamaratil maut, yang dihadapi oleh orang-orang zalim, sakaratil maut. Wahai orang-orang yang zalim, tidakkah sampai ayat ini kepada kalian? Kezaliman dan kekuasaan yang kalian miliki, kezaliman dan kepungahan yang kalian lakukan. Fi ghamaratil maut, ketika malaikat maut datang kepadamu dan menghentak-hentakkan kamu dan keadaan yang kejam dan sadis. Wal malaikatu basitu aydihim, dihentak-hentakkan mereka dengan cara yang kejam. Akhriju anfusakum. Kalimat malaikat ketika datang kepada orang ini sudah dengan ancaman. Diberitakan tentang adab. Tubashar wali'iyadu billahi bil adab. Maka ini pun berguncang dalam badannya, membuat dia dalam sangat ketakutan. Akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqq wa kuntum 'an ayati tastakbirun. Ini balasan bagi orang yang seenaknya mengatakan tentang agama Allah seenaknya saja, dan ini balasan bagi orang yang menyombongkan diri daripada ayat-ayat Allah, menyombongkan diri kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, lebih memperhatikan lahiriah dibandingkan batin, lebih memperhatikan kemewahan dunia dibandingkan mempersiapkan hamba ini, rakyat ini untuk siap menerima kenikmatan akhirat. Ingat, kembali kepada Al-Quran, apa yang telah Allah sebutkan tentang Fir'aun. Wahai orang-orang zalim belakangan akhir zaman, lihat apa yang telah Allah berikan kepada Fir'aun, la'natullahi alaih. Allah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim bahawa Fir'aun sekarang dia dalam keadaan diazab. Sekarang dia azab, sebelum nanti mendapatkan azab di hari kiamat nantinya. InsyaAllah akan kita sampaikan. Ayat itu mengatakan tentang bagaimana
semua kroni Fir'aun itu, anna yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ini sebelum kiamat. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Ini nantinya. Hadirin yang saya muliakan, oleh kerana itulah nanti akan kita sempurnakan. Andaikan manusia hari ini kita ditempatkan dan bisa mendengar tentang adab kubur, maka tidak ada yang mengantarkan jenazah bawa ke kuburan, bawa ayahnya ke kuburan, bawa anaknya ke kuburan, bawa tetangganya ke kuburan, bawa saudaranya ke kuburan, bawa kain. Enggak ada yang mampu. Ini di antara kenapa? Ini di antara perkara yang gaib yang kita tidak perlu untuk melihat mana secara fisiknya. Beriman dan itu pasti ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.